Sorry for that. Sebentar. Hai guys, I'm Risti and welcome to my channel. Banyak banget dari teman-teman yang bertanya-tanya tentang kuliah aku di Italia, tepatnya di Milan. Aku kuliah di mana, di kampus apa, belajar apa, seperti itu. Dan di video kali ini aku bakal cerita ke teman-teman tentang kuliah aku di Milan, di Italia. Yang pertama, di mana aku kuliah. Aku kuliah di University of Milan, itu adalah salah satu perguruan tinggi negeri di kota Milan di Italia. Kemudian aku kuliah apa dan berapa lama? Aku kuliah, saat ini aku menempuh pendidikan S1, jurusan International Politics, Law and Economics, itu berarti politik internasional, hukum, dan ekonomi. Selama 3 tahun. Jadi bachelor degree di sini atau S1 di sini itu ditempuh dalam masa waktu 3 tahun. Dan kuliah aku di sini itu sepenuhnya pakai bahasa Inggris. Jadi ini adalah kelas internasional. Jadi jurusan aku itu terdiri dari 150 siswa. 150 siswa itu dibagi jadi 125 EU students. Jadi siswa-siswa dari European Union dan 25 siswa non-EU students. Dan aku adalah bagian dari 25 siswa tersebut. Oke, aku lari, Rek. Bentar ya, tak buka sih catatanku. Kemudian kalau teman-teman lihat di video aku sebelumnya, aku pernah cerita kalau aku di sini kuliah menggunakan beasiswa. Nah, banyak banget dari teman-teman yang bertanya-tanya beasiswa apa sih yang aku dapetin. Aku bakal bahas itu di video terpisah. Jadi singkat ceritanya, beasiswa yang aku dapetin itu namanya adalah DSU Regional Scholarship. Jadi itu teman-teman nanti bisa langsung browsing aja karena mainly semua universitas negeri di Italia mempunyai beasiswa itu. Itu adalah beasiswa pemerintah yang diberikan oleh pemerintah Italia untuk memberikan support kepada siswa-siswa yang belajar di universitas negeri di Italia. Apa sih yang di cover dari beasiswa ini? Sebenarnya aku di sini sudah hampir semuanya di cover. Jadi seperti biaya kuliah, kemudian tempat tinggal, makanan, uang saku itu semua dikasih. Jadi aku keluar uang hanya untuk ketika aku pengen sedikit hedon aja gitu, ketika aku pengen beli misalkan make up atau ketika aku pengen beli baju kayak gitu. Memang beasiswanya nggak yang sampai bener-bener ngasih kita uang buat foya-foya, enggak. Jadi bener-bener kebutuhan basic aja. Nanti itu akan aku kasih rinciannya di video selanjutnya. Tapi overall apa yang aku pelajari di sini, maksudnya studi apa yang aku pelajari di sini sudah aku jelasin tadi ya teman-teman. Terus gimana sih cara aku daftar untuk kuliah di sini? Jadi aku bakal ceritain ke teman-teman gimana cara aku daftar ke uni ini dan apa pertimbangan kenapa aku daftar ke universitas ini. Jadi aku dulu memang cari-cari university di Italia itu beberapa dan singkat cerita aku keterima di University of Milan yang sekarang aku lagi tempati ini, yang aku lagi belajar di sana. Kemudian aku juga keterima di University of Bologna. Cuman memang waktu itu berbeda major juga. Jadi yang University of Milan itu major aku International Politics, Law and Economics. Kemudian kalau yang di Bologna itu adalah International Relation gitu. Singkat cerita, karena aku lebih suka dengan University of Milan karena dia tinggal di kota Milan dan I'm really in love with Milan gitu kan. Kemudian aku merasa kayak lebih cocok aja gitu sama environment dan lain-lain. Akhirnya aku mutusin buat accept yang University of Milan. Dulu ketika aku daftar, aku cuma ke website kampusnya aja. Jadi teman-teman bisa langsung ke website kampusnya. Kemudian biasanya di sana mereka punya call itu kayak semacam pengumuman gitu teman-teman, pengumuman tentang open enrollment kayak gitu. Nanti teman-teman bisa langsung daftar aja. Periode pendaftaran setauku kalau nggak salah Maret sampai waktu itu aku bulan Juli, kalau nggak salah Juli atau Juni aku lupa. Pokoknya teman-teman bisa langsung cek aja di websitenya. Dan ingat teman-teman, enrollment di Italia itu beda-beda. Jadi enrollment di sini itu bukan based on the university. Mereka bukan punya satu sesi enrollment pendaftaran untuk the whole campus gitu, enggak. Tapi mereka itu tergantung dari masing-masing departemen, masing-masing prodi gitu. Jadi misalkan departemen aku itu sudah buka enrollment bulan Maret gitu ya, atau bulan April gitu. Nah, belum tentu prodi lain sudah buka gitu. Bisa ada yang belum, bisa ada yang nanti, bisa ada yang sudah bahkan. Nah, jadi teman-teman harus aktif cari di website universitasnya kayak gitu. Kemudian perlu diingat teman-teman, biasanya sesi enrollment itu di kampus untuk international student dan EU student. Aku nggak bilang Italian student karena biasanya mereka di sini tidak mengkategori Italian student, tapi mereka langsung mengkategorikan EU students gitu. Jadi orang-orang yang dari EU gitu, yaitu termasuk Jerman, Prancis, kemudian Spain dan lain sebagainya gitu.
Nah, ada dua jenis enrollment biasanya, yaitu untuk yang EU students dan untuk yang international students, dan itu teman-teman harus perhatikan timelinenya. Dulu aku tesnya apa? Aku dulu pakai tes TOLC namanya, dan untuk major aku itu pakai TOLCE. Apa sih Kak TOLC itu? TOLC itu semacam tes masuk yang hasil tesnya itu bisa digunakan untuk enroll ke universitas negeri di Italia. Hampir semua universitas negeri itu menggunakan TOLC. TOLC itu soalnya nggak sebanyak kayak UTBK, SBMPTN di Indonesia. Terus TOLC itu macamnya ada apa aja sih? Jadi TOLC itu ada banyak banget. Aku lupa ada TOLC, TOLCI, TOLCE kayak gitu-gitu. Nah, perbedaan TOLC ini mana yang harus diambil itu harus disesuaikan sama prodi kalian gitu, apa major yang mau kamu daftar gitu, departemen apa yang mau kamu daftar. Biasanya mereka bakal kasih instruksinya di website kampus gitu. Jadi teman-teman bakal diberitahu nih, oh aku harus ambil TOLC ini, aku harus ambil tipe ini gitu. Itu semacam tipe teman-teman. Jadi ada tipe A, B, C, D, E, F, G dan lain-lain. Tipe itu biasanya dibedakan sesuai dengan major yang mau teman-teman ambil. Jadi kalau teman-teman mau ambil engineering sama teman-teman mau ambil ekonomi, itu udah beda tesnya kayak gitu. Nah, pengecualian untuk kedokteran, setahu aku kedokteran di Italia itu mereka punya tesnya sendiri, dan itu timelinenya juga beda, lebih telat biasanya daripada major-major yang biasa. Jadi kayak daripada prodi-prodi yang kayak ekonomi gitu-gitu, biasanya kedokteran lebih telat gitu. Dan setahu aku kedokteran di Italia itu tesnya itu terintegrasi, jadi satu tes untuk semuanya kayak gitu. Terus aku juga bakal bikin video tentang culture shock di Italia. Mungkin aku bakal kasih di separate video karena nggak mungkin di sini juga, udah out of topic banget. Oke, jadi teman-teman itu tadi tentang studi aku di Italia, aku belajar apa, kemudian kuliah di mana dan lain-lain. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan juga subscribe channel aku di Ristek Rizky buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan Twitter aku di pojok sini dan di pojok sini. Kalau teman-teman ada saran atau apapun itu mengenai video aku atau channel aku, feel free untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. I will see you in the next video. Bye!